Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam mencari berita tentang burung. Faqal, kemudian dia mengatakan, mali, ada apa sih aku ini? La aral hudhud, aku tidak melihat hudhud. Amkana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang absen? Lau u'adzibannahu 'adzaban syadida, sungguh benar-benar aku akan siksa dia siksaan yang keras. Aula adbahanna, atau aku sembelih dia. Aula ya'tiyanni bisultanim mubin, atau dia mendatangkan kepadaku dengan alasan yang nyata. Subhanallah. Ini kira-kira kejam atau enggak ini? Hah? Ya kalau burung disembelih wajar kan ya? Iya kan? Yang burung diciptakan terus dimakan. Tapi subhanallah, dari satu sisi ya namanya binatang untuk manusia bisa aja dimakan. Tapi ternyata beliau posisi kuat, sehingga hukumannya juga apa? Semakin tinggi posisinya, maka hukumannya semakin. Kenapa nggak adil? Kalau sampai nggak punya alasan, hukuman keras, ku siksa dengan siksa berat, ku sembelih sekalian. Ya kalau sembelih manusia kan ngeri ya. Tapi ini burung ya wajar aja gitu. Tapi bagi burung hudhud juga berat. Ala kulli halin, barangkali kita ambil pelajaran husnudon kita kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cuma ingin menunjukkan kekuasaan itu perlu ketegasan. Karena ketegasan dalam posisinya yang tepat itu bagus. Dan husnudon saya pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kelihatannya tahu kok bahwa burung ini tidak akan absen kecuali karena memang apa? Ada keperluan yang apa? Penting banget ya. Saya perlu nggak itu senudon sama yang ngaji-ngaji gini ya? Jadi ketika nggak masuk pas hujan itu bukan karena hujan, karena apa? Mungkin karena ada keperluan yang ini ya, bukan karena hujan, bukan karena hujan ya. Nah, jadi memang tegas itu penting dalam waktu-waktu tertentu ya. Kelihatannya Indonesia itu perlu juga pemimpin yang tegas gitu ya. Famakatha ghayra ba'id, dan diamlah tidak lama, atau dan tidak lama beliau diam, maksudnya gitu. Famakatha ghayra ba'id, dan tidak lama beliau diam, tiba-tiba ada kata-kata yang apa? Tersembunyi. Famakatha ghayra ba'id, dan beliau diam tidak lama. Faqal, kemudian berkata, siapa yang berkata? Burung hudhud. Ahattu bima lam tuhit bi, aku mendapatkan ilmu, menguasai ilmu berita. Bima lam tuhit bi, dengan apa-apa yang kau tidak menguasainya. Wajituka, dan aku datang kepadamu min Sabai, dari negeri Sabah, binadai yakin, dengan berita yang yakin, yang nyata. Kelihatannya ini loh. Famakatha ghayra ba'idin faja'at tayr faqal. Tidak lama Nabi Sulaiman diam, datanglah burung, kemudian mengatakan, cuma datanglah burung itu, gak perlu disebutkan, udah akan tahu. Subhanallah, burung itu kecil,
prajurit diancam dengan ancaman yang berat. Ternyata ngomongnya nggak kalah dengan omongan apa? Nabi Sulaiman. Kok di sini nggak, wahai raja, nggak ngomong gitu ya? Atau itu dianggap perlulah, yang penting substansinya ya? Karena diancam sampai mau disembelih, maka ngomongnya juga keras juga gitu kan? Ngomongnya apa? Aku menguasai apa yang aku nggak kuasai. Bayangkan, ini Nabi Sulaiman dibilangi gitu ya? Aku dapat berita yang kamu nggak tahu. Artinya apa? Kecil-kecil gini punya kelebihan juga gitu. Dan ternyata Nabi Sulaiman juga nggak marah, ini luar biasa. Gak apa-apalah, sekali-kali Ustadz dibilang, Ustadz dalam masalah ini saya belum tahu kan? Saya yang tahu ya, kasih tahu ya. Gak usah marah lah. Nabi Sulaiman ini digituin nggak marah, kenapa Ustadz marah gitu kan? Ustadz juga manusia. Subhanallah. Bagaimana orang yang punya berita penting, punya ilmu yang benar, itu perlu dihormati. Ya. Artinya apa? Sahibul hal itu ilmin, ya. Atau dhu ilmin sahibul maqal. Orang yang punya berita, punya ilmu, dia berhak untuk ngomong. Ini ngomong di depan apa? Raja. Ahatu itu subhanallah. Dahsyat ini berita ini. Artinya apa? Berita yang bukan asal qil wa qal. Tapi berita yang punya data-data yang lengkap. Data langsung. Ahatu bima lam tuhibbi. Aku menguasai sebuah ilmu yang aku nggak kuasai. Wajituka min Saba'in bina'iyahin. Aku datang dari negeri Sabah. Negeri Sabah itu di Yaman. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalam waktu di Palestina. Berapa kilo? Sekitar 2000 kilo. Terbangnya berapa kilo? Jadi dari apa? Itu kan saya yakin itu sudah ada undangan sampai kepada burung hutut kalau ada apel gitu ya. Tapi kelihatannya burung hutut ini perhatiannya mendunia gitu, internasional ya. Sehingga walaupun gitu beliau sempat juga itu ekspedisi sampai ke Yaman sana 2000 kilo, balik 2000 kilo, 40 kilo itu. Separuh Saudi Indonesia. Kemudian beliau mengatakan, inni wajadtum ra'atan. Aku mendapatkan seorang wanita, Ratu Bilqis, tamlikuhum, yang menguasai mereka, yang menjadi raja atas mereka, wa utiyat min kulli syai'. Dan dia, Ratu Sabah ini, utiyat, diberikan min kulli syai', dari segala sesuatu. Walaha, dan baginya arsyun azim, singgasana yang besar. Aku datang dari suatu negeri Sabah, ratunya atau penguasanya seorang ratu perempuan, dan dia kaya raya, memiliki segala sesuatu, diberikan segala sesuatu oleh Allah, dan dia punya singgasana yang luar biasa besarnya. Wajadtuha, aku dapatkan dia, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, bersujud kepada matahari, min dunillah, selain Allah. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan setan pun menghias-hiasi amal mereka. Fasaddahum 'anis sabil, lantas menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Fahum la yahtadun, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Lihat, ada yang dilihat secara material, fisik, dan ada yang dilihat di balik material, yaitu akidah. Iya, beliau mengungkapkan Ratu Sabah ini kaya raya, negeri Sabah kaya raya, sebagaimana dikatakan badatun thayyibatun dunya gitu.
negeri Sabah, negeri Yaman tuh subhanallah. Dulu luar biasa. Dan dia punya singgasana yang besar. Cuma tidak seperti kita. Yang dipelihara syirik-syiriknya. Lupa tentang kesyirikannya. Yang tahu besarnya aja. Maka banyak orang pergi ke Borobudur, pergi ke Candi Prambanan, yang dilihat besarnya. Lupa di situ ada syirikan. Kalau Borobudur itu lain. Besar sih besar, tapi yang aku kasih catatan, aku dapatkan dia dan kaumnya semua menyembah matahari. Kalau kita lihat apanya? Nah, pergi ke Amerika dilihat teknologinya, pergi ke Jepang teknologi. Lupa di sana ada banyak orang kaya, lupa kalau di sana banyak orang yang ateis. Maka nggak bagus itu. Jadi masa itu bukan hanya bisa bangun-bangun besar, Firaun bisa bangun, bukan saat kekayaan. Saya kira seperti kaum Ad, kaum Samud lebih kaya. Tapi apakah disertai dengan iman kepada Allah, syukur kepada Allah? Ya. Jadi dikasih pelajaran oleh Hud bahwa kaumnya itu menyembah matahari. Sampai sekarang masih ada penyembah matahari, masih ada. Dan setan menghias-hiasi amalan mereka. Jadi perlu kita ketahui, tidak sederhana loh. Tanpa hidayah Allah, orang itu masuk Islam. Sampai Allah katakan, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sebelum datangnya Rasul, Yahudi, Nasara, musyrikin, nggak ada banyak mereka meninggalkan kekufurannya. Maka ya jangan heran kalau ada komunis yang sangat apa? Gedor komunisnya, karena setan menghiasi amalan mereka. Padahal nggak masuk akal. Dalam rangka untuk mengayakan Indonesia dan memakmurkan orang-orang Chile, ya, maka harus komunis, harus ateis, buang agamanya. Padahal nyambung antara ateis dengan kemakmuran itu, kan gitu kan? Nggak ada nyambung itu mengingkari hari kiamat dengan kalau kami berpuasa untuk bela orang Chile, pasti Chile makmur. Siapa? BUMN malah dijualin semuanya. Kan habis kan BUMN kan? Iya kan? Lah BUMN komisaris dikasih tim sukses. Masa tim sukses apa? Pilpres kemudian jadi ketua komisaris BUMN habis kayak kira-kira. Itu yang terjadi. Padahal nggak nyambung kan? Walaupun sudah bukan partai Chile lagi. Partai Chile di mana? Harga lampu tinggi semuanya. BUMN dijual semuanya. Ya tapi masyarakat karena perlu dikasih tahu. Hubungannya apa tadi? Ada? Apa hubungannya? Zayyana lahum syaitan a'malahu. Masa bila rakyat kecil harus komunis? Hah? Kapan itu bela rakyat kecil? Ya kalau bela rakyat kecil ya harus bela semua rakyat. Masa orang komunis mengatakan, aku siap membeli, aku siap membunuh 2/3 manusia di dunia ini, biar sisanya jadi komunis. Gak nyambung itu. Tapi kok laris ya, komunis itu kok ya laris ya, heran ya. Pengikutnya juga kiai-kiai. Di Solo ini ada Kiai Misbah loh dulu itu. Kiai Misbah itu komunis. Kalau khutbah kemana-mana, wailul lil musallin, nggak perlu sholat. Ya begitu. Dia nggak baca alladzina ma'as sholat, wailul musallin aja. Maka hati-hati.
hati-hati. Undang profesor-profesor kalau sudah saya dalam syaitan, logika nggak nyambung gitu. Benar nggak? Untuk itu kalau kita ngaji gini tahu kebenaran harus disyukuri begitu. Iya. Nggak usah sekolah-sekolah tinggi-tinggi bilang, ya Allah kalau sekolah sampai tinggi-tinggi profesor akhirnya masuk neraka, itu mubazir itu. Ada yang lebih cepat itu, beli tali rafia 10.000 itu 5.000 langsung kak gitu langsung masuk neraka itu. Dan mau masuk neraka aja harus muter-muter gitu kan. Kalau yang akhirnya nanti bela GPKI, kalau yang akhirnya itu bela komunis, kalau yang akhirnya membela Syiah, buat apa sekolah panjang-panjangnya? Saya mengirim nggak di lapangan? Beriin. Kemudian ya ini bisa saja burung hudhud atau mungkin titik pembicaraan baru, tapi kelihatannya burung hudhud juga ini. Iya, berikutnya omongan burung hudhud atau sudah titik. Allah yasjudu lillahi. Allah yasjudu lillahi. Kenapa tidak mau sujud kepada Allah? Hendaklah sujud kepada Allah. Alladzi yang yukhrijul khaba'a, yang mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi, fis samawati wal ard, di langit maupun di bumi. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma tukhfuna, apa yang kalian sembunyikan, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian tampakkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi ini nasihat siapa? Nasihat burung hudhud ya. Ya. Kenapa menyembah makhluk? Kenapa menyembah matahari, tidak menyembah yang menciptakan matahari? Cuma kadang-kadang gini loh. Komunis atau paganis itu materialistik banget. Disitulah lebak bulunya. Orang paganis, orang komunis itu tidak akan percaya kecuali yang dilihat kan? Yang nggak dilihat itu nggak dipercaya. Sebetulnya apakah yang nggak dilihat itu pasti nggak ada? Banyak yang nggak dilihat tapi ada. Saya kira nggak ada seorang pun di antara kita yang lihat apa? Listrik. Ada yang bisa lihat listrik? Semua orang tahu kan bahwa nyawa itu adalah. Maka kalau ada di pengadilan diputuskan untuk hukuman mati karena dia telah menghilangkan nyawa orang. Kalau jawab, Pak, Anda memang tahu, pernah lihat nyawa enggak? Pasti enggak pernah kan? Nah, bodohnya orang-orang materialistik termasuk komunis, paganis itu, dia enggak percaya kecuali yang dilihat. Maka ketika lihat matahari, karena dia lihat matahari, maka dia menyembah matahari. Mbok iya, nyembah yang menciptakan matahari. Cuma yang melihat yang menciptakan matahari nggak dilihat. Cuma orang-orang komunis, orang-orang paganis itu bodoh banget. Yang dilihat adalah yang dipercaya, yang dilihat. Untuk itu nasihat ini penting. Nah, di sini saya bacakan Allah yasjudu. Allah yasjudu. Nah, Allah yasjudu ini ada beberapa bacaan. Allah atau Allah. Nah, kalau Allah yasjudu ada Allah ya. Allah ya usjudu.
Wa makna ala ya haula usjudu. Ini salah satu tafsiran apa? Ala ya haula. Ingat wahai mereka-mereka itu, kalian-kalian itu, usjudu, sujudlah gitu. Jadi ala yasjudu. Artinya, ingat sujudlah kalian. Wa ja'aluhu amrun min indillah musta'nafan. Kalau ini ada apa? Kalimat baru datang dari Allah. Aslinya ala ya haula, tapi kemudian haulanya dihilangkan. Seperti ala ya roh, ya irham, ala ya irhamuna. Kemudian ada yang lainnya, Allah yasjudu, maknanya wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum li alla yasjudu. Penafsiran kedua apa? Allah, supaya tidak. Jadi lanjutan sebelumnya, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yasjudun alla yasjudu. Jadi supaya jadi setan itu menghias-hiasi amalan mereka dan menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk supaya mereka tidak sujud kepada Allah. Nah, jadi kalau disambung itu ucapan siapa? Ucapan siapa? Berhudhud. Tapi kalau ala yasjudu bukan, gak ada tasdidnya. Menurut Al-Imam Baghawi adalah apa? Itu ungkapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah mereka sujud. Ingatlah, hendaklah kalian sujud ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari langit maupun dari bumi. Coba kita lihat lagi penafsiran yang lainnya, sangat menarik ini. Kita buka perkataan siapa? Zadul Masir Ibnul Jauzi. Qauluhu ta'ala alla yasjudu, qara'al aktsarun alla. Dengan apa? Tasdid. Alla. Qala Zajjaj, berkata Imam Zajjaj, maknahu wa zayyana lahumus syaitanu alla yasjudu. Maknanya menurut Imam Zajjaj, setan itu menghiasi mereka sehingga mereka tidak sujud kepada Allah, maka menghalangi mereka dari Allah supaya tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Abbas, Abu Abdurrahman As-Sulami, Al-Hasan Az-Zuhri, Qatadah, Abul Aliyah, Al-A'mash, Al-Kisai dan lainnya, ala yasjudu mukhaffafah, tanpa dengan apa? Tasdid. Maknanya ala ya haula usjudu fayakunu fil kalam irmar haula. Ya. Jadi sama yang disampaikan oleh Imam Baghawi dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Baik, sampai di sini. Ala kulli halin, bisa juga itu dari Allah
atau datangnya dari ucapan siapa? Burung hudhud, dan Allah menceritakan, mengkisahkan omongan burung hudhud. Kalau saya lebih lebih cenderung ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a, ini masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Kalau di situ Allah atau Allah? Allah. Kalau Allah maka berarti sambungan apa? Sebelumnya. Jadi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum li alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a. Ini menunjukkan apa? Bahwa setan itu memang tujuannya memalingkan kita dari beribadah kepada Allah. Seperti dalam hadis sahih, ya, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathu syaitan. Aku ciptakan hamba-hambaku itu hunafa, tauhid, tapi setan yang membigat mereka sehingga dipalingkan dari ibadah kepada Allah. Walaupun ada bacaan Allah di situ. Tadi bacaan panjang juga ya. Jadi kalau Allah bisa juga Allah, bisa juga ucapan burung tetapi diungkapkan oleh Allah. Itu maknanya lebih dalam itu. Lebih dalamnya apa? Burung aja tahu tauhid gitu ya. Burung aja menghasilkan. Kalau Anda tertipu dengan atau terkesima ya, dengan suatu kenikmatan, lihatlah yang memberikan nikmat. Sering kita punya anak, terkesima dengan anak, lupa Allah. Orang punya jabatan, lupa yang memberikan jabatan. Mestinya kita itu kalau terkesima dengan nikmat, kita lebih terkesima dengan yang memberikan nikmat. Ini penting banget. Karena banyak orang yang lupa dengan Allah gara-gara terkesima dengan nikmat. Kan banyak kalau sudah lancar semuanya akhirnya lupa ngaji ya. Iya. Kalau bisnisnya maju, waduh aku sibuk banget. Loh, sebetulnya waktu itu kok ada waktu sebetulnya. Kan banyak, kenapa nggak ngaji? Sibuk banget. Pertanyaan, entar cari duit, engkau cari apa? Tapi dengan ngaji kira-kira lebih penting mana? Atau nggak penting lagi, udah pinter udah. Ya udah pinter nggak apa-apa lah. Gitu. Cuma saya bilang kalau engkau sudah pinter, jangan lupa bisnismu engkau ngajari orang ngaji gitu ya. Nah, jangan disalah pahami. Ustaz marah dalam ngaji. Nah, kok kalau engkau udah hebat nggak ngaji nggak apa-apa, tapi ngajari orang. Nah, sehingga apa? Tetap ngaji terus kan ya. Dengan cara kita ngajari orang, kita ngaji juga sebetulnya. Jadi saya di sini ngaji juga gitu ya. Dari apa yang tadi saya bacakan tadi, saya baca dari apa yang dikatakan oleh Imam Baghawi, ngaji dengan Imam Baghawi ya, ngaji dengan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab yang agung Al-Imam Baghawi dengan Imam Ibnu Jauzi. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya. Tadi maknanya sudah tahu kan bedanya antara Allah dengan Allah ya? Ya, silahkan nanti. Nggak tahu di terjemahan itu apa? Allah ya, kan di situ ditulis Allah ya. Tapi terjemahnya apa? Enggak, tolong dibacakan terjemahnya. Supaya tidak atau kenapa tidak? Oh, agar mereka tidak. Ya benar ya. Agar tidak menyembah Allah. Mohon doanya ya, saya ingin ngebut ini mudah-mudahan 2 bulan, 3 bulan harus sudah selesai. Saya ingin menerjemahkan Quran dari awal sampai akhir. Ini baru saya di sini. Saya selama ini menerbitkan terjemahan yang sudah ada dari depan. Saya nggak serak gitu, maka kemudian apa? Sudah saya terjemahin sendiri dengan terjemah perkataan sendiri, kemudian tafsir sendiri.
Mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan ini harus selesai. Doain aja, mudah-mudahan sebelum saya mati udah fit gitu. Iya. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Yukhrijul khaba'a. Khaba'a itu apa? Sobat tersembunyi. Dan khabi'ah, ukhabi'uka, aku sembunyikan untukmu. Ya. Jadi bisa juga ya maksudnya apa? Biji-bijian atau yang bintang-bintang yang tersembunyi selama ini kita gak lihat. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa tu'linun. Allah mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi, sama bagi Allah yang tampak tersembunyi. Kemudian Allah mengatakan, Allah la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Rabbul Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy yang agung. Ma'asyiral muslimin, sedikit saja. Tadi kan wa huwa arsyul azim, kali ini Rabbul Arsyil Azim. Ingat, persamaan kalimat, persamaan kata, persamaan nama tidak harus menyamakan persamaan dan. Di mana Ratu Sabah punya arsyun azim, punya apa? Singgasana yang agung. Dan Allah Rabbul Arsyil Azim, arsy yang agung, tapi baina enggak baina sama wasumur wala baina ya. Beda, nggak sama sekali antara arsy-nya Ratu Sabah dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin tahu, wasi'a kursiyyuhus samawati wal, langit dan bumi itu diliputi oleh siapa? Kursi. Sering saya katakan, jadi apa namanya, tameng untuk perang itu loh. Langit dan bumi, 7 langit 7 bumi itu perumpamannya seperti uang logam 100 rupiah ditaruh di tameng kecil. Dari 7 logam 100 rupiah jadi kecil kan? Kecil sekali. Lah, perumpamaan kursi Allah yang begitu agungnya dengan arsy Allah seperti logam 100 rupiah dilemparkan di tengah lapangan. Jadi kursi Allah kita makan. Arsy Allah agungnya. Terus bayangkan arsy Allah seberapa besar kalau gitu. 7 langit 7 bumi nggak ada apa-apanya dibanding kursi Allah. Kursi Allah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan arsy Allah. Nah, arsy Allah itu seberapa besarnya itu? Adapun yang memikul arsy dikatakan, aku diberitahu oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk memberitahu kepada kalian bagaimana pemikul arsy. Rijlahu fil ard, kakinya di bumi, wa ala qarnihi arsy, di atas qarnya arsy, wa yahmilu arsy rabbika fawqa yawma idzin thamaniyah. Malaikatnya itu kepalanya ada arsy, kakinya di bumi, wa baina syahmati udhunihi wa mankibihi, antara telinga dengan pundaknya 700 tahun perjalanan cahaya. Kira-kira gedenya kapan? Sudah nggak bisa dibayangkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ketika Allah bicara itu singgasana dan ini arsy Allah, lihat sebesar apapun yang dimiliki oleh manusia, sungguh yang dimiliki Allah jauh lebih besar. Allah mengatakan raja, kerajaan, punya kerajaan. Allah mengatakan kerajaan Allah jauh lebih besar. Orang punya kekayaan, sungguh Allah, kekayaan Allah lebih besar. Ini harus membebaskan kita dari belenggu materialistik dalam hati. Jangan sampai kita merasa nggak punya duit, dan jangan sampai kita merasa hina karena punya duit. Saya kira demikian, ma'asyiral muslimin hafizahumullah, pelajaran yang Allah berikan melalui berurut-urut. Aku lupa lihat dan astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Waalaikumsalam. Ya, mana yang lebih baik antara soleh dan muslim? Mampu mensolehkan orang lain. Yang jelas, sebetulnya muslim bagian daripada soleh juga ya. Orang soleh itu orang yang beramal. Di antara orang yang beramal soleh yang mendapatkan di antara manusia. Cuma gini loh, ada yang soleh, dia beramal soleh, cuma tidak sampai pada derajat muslim, benar nggak? Walaupun muslim sendiri, Islam itu bagian daripada kesolehan. Tapi kalau saya melihat gini loh, orang yang soleh mungkin ada orang yang soleh tidak sampai muslim, tidak sampai. Tapi orang yang soleh itu bisa saja Allah menjaga orang yang soleh, 7 keturunan dijaga oleh Allah. Allah mengirimkan Nabi Khidir alaihissalam untuk memperbaiki apa? Tembok anak yatim. Katanya wakan abu walaupun bapaknya di atas soleh, itu anak cucu dijaga oleh Allah. Tapi kalau muslim, orang yang baik, asalkan muslim tapi harus soleh juga. Jadi bukan hanya sekedar muslim ya. Dia muslim tapi dia soleh, maka Allah menjaga satu negara gara-gara dia. Karena Allah mengatakan dalam surat Hud, wa kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun, ya. Dan Allah tidak akan menghancurkan satu negeri jika penduduknya apa? Muslihun. Allah tidak menghancurkan suatu negeri karena kezaliman kalau penduduknya muslihun, ada yang melakukan kebaikan. Apakah akhirnya Nabi Sulaiman menikahi Bilqis, Ustaz? Nggak dapat undangan. Apakah ada turunan? Wallahu a'lam. Ya, kalau dalam kisah-kisahnya kemudian berhasil menikahinya ya. Tapi banyak Israiliyatnya ya. Tapi wallahu a'lam, saya sendiri ya, kalau menikahi mungkin lebih baik ya. Tapi juga menikahi mungkin kalau tujuannya menikahi gitu ya, repot juga ya. Untuk itu saya tidak sampai ke sana. Ya. Hukum tahlilan orang yang meninggal, apakah dilarang atau tidak? Nah, ini tahlilan ini perlu dijelaskan maknanya secara luas ya. Tahlilan kalau dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seorang anak sengaja mendekatkan kepada Allah, membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sengaja tabaruk kepada Allah, taqarrub kepada Allah, setelah itu doa. Ini termasuk tahlilan enggak ini? Ya. Termasuk tahlilan ya? Nah, artinya kalau tahlilan dalam arti apa? Orang di masjid atau di rumah atau kemudian sendiri baca la ilaha illallah Rasulullah, kemudian dalam rangka untuk sebagai pengantar doa. Ya. Nah, yang jadi masalah cuma satu ya. Ya, kita tidak perlu membatasi waktunya ya. Kemudian kalau sebagaimana dikatakan oleh 7 hari 40 hari ada kaitan dengan Hindu dan Buddha, ya sudahlah tahlilan, baca la ilaha illallah, tapi jangan takut ada apa namanya ada omongan-omongan, kenapa Anda mengikuti ajaran orang lain gitu ya. Ya, tapi kalau dalam kita mendekatkan diri kepada Allah kemudian berdoa ya. Kemudian yang kedua ya, jangan sampai makan dan minum karena kematian. Karena para sahabat mengatakan kami menghitung makan dan minum di rumah orang yang mati bagian daripada meratapi ya. Saya kira ini riwayat ini gak ada yang mendustakan. Maka dari itu silakanlah kita sayang kepada orang yang meninggal, banyak berzikir kepada Allah, setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi paham ya? Apakah Rasulullah tidak menyukai orang yang mengkritik pemerintah secara terang-terangan? Bagaimana caranya? Gini loh. Mengkritik itu kalau bisa dengan apa?
bisa dengan sembunyi-sembunyi dan efektif bagus, tapi sembunyi-sembunyi juga nggak bisa ya. Adanya tangan ya terang-terangan aja kan gitu. Apalagi kalau masalahnya itu bukan masalah sekedar pemerintah, tetapi merata kaitan dengan masyarakat. Pamannya gini, kita melihat nggak PKI dibiarkan? Ada sengaja membiarkan PKI nggak? Nah, ini kalau kita tidak sampaikan kepada masyarakat bisa kena imbas PKI kira-kira. Nah, iya. Yang jelas apa? Rasulullah SAW melarang berontak, tapi amar ma'ruf nahi munkar harus disampaikan, gitu kan? Allah ya khaf, apa namanya? Allah ya khafu laumata, Allah takhafu laumata lain. Apakah Allah itu butuh arsy? Ya Allah. Allah itu nggak butuh apapun. Kata dengan kita, alam semesta juga nggak butuh. Tapi menciptakan nggak? Jadi ketika Allah menciptakan arsy, menciptakan kursi, menciptakan alam semesta, butuh. Bisa dipahami. Nah, Allah nggak butuh. Allah ghaniyun alamin. Allah nggak butuh. Bagaimana jika ada penyalaan Allah menjadi Tuhan? Nah, ini kufur nih. Ini kufur. Masa Allah sebelum menjadi Tuhan? Apa maksud Allah belum menjadi Tuhan? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu awal, sejak awal. Sejak awal Allah itu sebagai ilah, walaupun belum menciptakan segala sesuatu. Karena adanya segala sesuatu membutuhkan Allah enggak? Ya enggak? Sebelum Allah menciptakan semesta, yang sebelum diciptakan oleh Allah, butuh Allah enggak? Butuh Allah. Maka Allah selama-lamanya, Allah ilah selama-lamanya dan tidak ada awalnya. Bisa dipahami insyaallah? Ada yang tanya sama saya. Tapi tanyanya pakai WA ada macamnya. Tanyanya apa? Kapan sih Allah menamakan dirinya yang Maha Esa? Dan saya katakan Allah sejak awal Esa. Ya, sejak awal. Wal awal wal akhir wal batin. Ya. Nabi Adam alaihissalam sejak awal udah tahu kalau Allah. Jawabnya Pak Ustaz belajar dulu ya katanya kan. Kok kan jawab dengan apa yang apa? Saya sebetulnya ingin mengasih tahu dalam satu sisi, tapi dia ngomong apa? Ustaz belajar dulu ya. Banyak ya nanti baru jawab pada saya katanya. Saya bilang silakan ketemu aja dengan saya. Saya takut ketemu dengan Ustaz. Saya jadi bingung juga siapa sih orang ini. Saya selesai kelihatannya. Ada itu apa tanya? Oh ya. Baik, saya kira sudah selesai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafaqana min ba'di tafruqa ma'suma. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqamik wa jami' sakhatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.